Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liang Reni. NIM saya 1905111054 dari kelas 3B atau 19B, mata kuliah Sejarah Indonesia 3, dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu Agresi Militer Belanda 1. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Lingkarjati dari sudut pandang Republik Indonesia. Operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Lingkarjati. Latar belakang agresi militer Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mock mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun, sebagai kedok untuk dunia internasional menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Dr. Haji Jan van Mock menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan bahwa Belanda tidak terkait dengan persetujuan Lingkarjati, bahwa Belanda tidak lagi terkait telah mencapai lebih dari 100 orang dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Agresi militer Belanda I, Kongres versinya pada malam 20 Juli di istana, di mana Gubernur Jenderal Haji Van Mock mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya aksi polisionil Belanda pertama baru. Serangan ini di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli Timur. Bahkan menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara. Dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana tempat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Kong Special Townspen atau KST, di bawah Westerling yang kini berpangkat kapten, dan pasukan para satu atau para company di bawah kapten yang sejak kembali dan pembantaian Westerling, pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi. Kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat. Agresi Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan palang merah Malaya, ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto. Di sini Perjanjian Lingkarjati, yaitu isi dari Perjanjian Lingkarjati sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, akan dibentuk negara de federal
dengan nama Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan ragu Belanda sebagai kepala uni. Yang keempat, atau yang terakhir, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Uni Indonesia sampai Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1945. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer Belanda I, yang pertama itu tujuan politiknya, mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia serta mau menjadi RIS. Kedua, tujuan ekonominya, yaitu merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Yang terakhir atau yang ketiga, menghancurkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Proses agresi militer Belanda I. Yang pertama, agresi militer Belanda I direncanakan oleh Haji J. Van Mock. Terjadinya pada 21 Juli sampai 4 Agustus 1947. Belanda melakukan agresi militer di Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintahan Australia dan India mendesak PBB, Dewan Keamanan, untuk membicarakan serangan Belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1947, gencatan senjata. PBB atau Dewan Keamanan turun tangan dengan menyetujui usaha atau usul Amerika Serikat bahwa untuk menguasai penghentian pemusuhan ini Belanda dipersilakan masing-masing memilih satu negara yang dipercayai untuk menguasai tembak-menembak. Dan yang terakhir, terjadinya perundingan Renville dengan delegasi Indonesia Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda Abdul Qadir Widjojoamonto Joyo yang ditandai dengan pada tanggal 17 Agustus atau 17 Januari 1948. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Yang pertama yaitu Belanda hanya mengaku Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujui sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Dan yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta. Dan yang terakhir, yang keempat, RI akan merupakan negara bagian dalam RIS. Campur tangan PBB. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer atas permintaan Indonesia atau India dan Australia pada 31 Juli 1947. Masalah agresi militer yang direncanakan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan PBB yang kemudian mengeluarkan Revolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya yaitu menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Dewan Keamanan PBB atau de facto mengakui intensitas Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947. Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia dan bukan Nederland Inders. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947, kemudian resolusi nomor 30 dan tanggal 25 Agustus 1947. Resolusi nomor 36 tanggal 1 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesia Questions. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi keamanan Dewan untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang
akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini diawali hanya sebagai untuk Indonesia dan lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Karena beranggota 3 negara, yaitu Australia yang dipilih sebagai Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Reinhard J.K.B., Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat menunjukkan Dr. Frank Gerham. Dampak agresi militer Belanda I yaitu sempat dikuasainya daerah perkebunan yang cukup luas di daerah Sumatera dan Jawa. Yang kedua, stabilnya politik dan pemerintahan Indonesia terganggu. Dan yang ketiga, politik Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Perjuangan Indonesia terhadap agresi militer Belanda I yang pertama yaitu keampuhan strategis diplomasi, dan yang kedua, Perjanjian Renville. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.